Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nuriansa dari kelas A dengan NIM 221191191013. Ingin menjelaskan materi dasar semikonduktor dan dioda. Semikonduktor dengan definisi 1, bahan yang memiliki nilai hambatan jenis P antara konduktor dan isolator yakni sebesar 10⁻⁴ sampai dengan 10⁻⁴ ohm. M. Yang kedua yaitu perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator. Di sini pada tabel tertera bahan tembaga dengan hambatan 1,7 x 10⁻⁻⁸ dengan sifat konduktor. Yang kedua silikon PD 300 derajat K dengan hambatan 2,3 E kali 10⁻³ dengan sifat semikonduktor. Yang ketiga gelas hambatan 7,0 kali 10⁻⁶ dengan sifat isolator. 3 buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besar arus yang lewat masing-masing. Dan di sini diketahui cara penyelesaiannya, yaitu menghitung terlebih dahulu R dengan rumus R sama dengan P L per A sama dengan V R kuadrat, dan R sama dengan D per 2. Selanjutnya dihitung I untuk masing-masing bahan dengan rumus I sama dengan V per R. Di sini bisa terlihat I sama dengan 0,46 dikali 10⁻³ A, yaitu tembaga yang berwarna merah. Lalu I pada silikon yaitu nilainya 3,41 dikali 10⁻⁹ A. Lalu untuk yang gelas yang berwarna putih, I sama dengan 1,112 dikali 10⁻⁻12 A. Di sini untuk arusnya sendiri yaitu 10 volt. Bahan-bahan semikonduktor yaitu ada 3. Yang pertama itu trivalen atau logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron atau B, gallium atau Ga, dan indium atau In. Tetravalen, yang kedua itu tetravalen. Tetravalen itu yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon atau Si dan germanium atau Ge. Yang ketiga yaitu pentavalen. Logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor atau P, arsenikum atau As, dan antimon atau Sb. Di sini bisa kita lihat yaitu ada tabel periodik semikonduktor. Ini 3A, 4A, dan 5A. Ini untuk boron nilainya 10,82, untuk aluminium atau Ai nilainya yaitu 26,97, untuk yang ke-31 gallium atau Ga nilainya yaitu 69,97. Lalu yang ke-49 indium atau In nilainya yaitu 114,8, dan karbon yang ke-6 itu karbon Mc nilainya 12,01, dan silikon atau Si yang ke-14 nilainya 24,09. Lalu germanium atau Je nilainya 72,60. Lalu ada tin dengan nilai 118,7, dan tin ini bisa ditulisnya Sn. Lalu ada N atau nitrogen dengan nilainya 14,008. Lalu ada phosphorus atau P dengan nilai 3102, ada arsenik atau As dengan nilai 74,91, dan antimoni atau Sb dengan nilai 121,8. Bahan-bahan semikonduktor. Yang pertama bahan-bahan
bahan yang paling banyak digunakan adalah Si dan Ge. Si itu silikon dan Ge itu germanium. Jumlah elektron untuk silikon 14 buah dan jumlah elektron untuk Ge atau germanium yaitu 32 buah. Jumlah elektron valensi atau elektron terluar Si maupun Ge masing-masing 4 buah. Lalu ada jenis ikatan kovalen. Jenis semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat, contoh silikon murni. Bisa dilihat di sini ikatan kovalen yang ada di panah ini, dan ini elektron valensi. Lalu ini visualisasi untuk 2 dimensi, sedangkan yang ini adalah visualisasi silikon 3 dimensi. Semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah, yaitu semua elektron berada pada ikatan kovalen, dan yang kedua, tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Semikonduktor intrinsik pada suhu kamar, yang pertama itu agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Lalu yang kedua, munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkitan atau generation. Lalu yang ketiga, jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus atau sebagai konduktor dan konduktansi rendah. Sifat bahan silikon dan germanium, Millman 1986, yaitu sifat silikon dan germanium. Nomor atom, yang pertama itu nomor atom, sifat nomor atom, silikon dengan nilai 14, germanium 32, berat atom Si-nya 28,1, Ge-nya 72,6, ada kerapatan Gr per cm kubik, Si-nya yaitu 2,33 dan Ge 5,32, ada konstanta dielektrik Si 12, Ge 16, ada atom per cm kubik, Si-nya 5,0 kali 10 pangkat 22, untuk Ge-nya 4,4 dikali 10 pangkat 22. Jurang tenaga atau Eg pada 0 derajat K, Ev Si-nya 1,21, Ge-nya 0,785, jurang tenaga Eg pada 300 derajat K, Ev Si-nya 1,1, Ge-nya 0,72. Lalu ada konsentrasi intrinsik dalam kurung 300 derajat K, N, detik cm negatif 3, Si-nya 1,5 kali 10 pangkat 10, Ge-nya 2,5 dikali 10 pangkat 13. P intrinsik pada 300 derajat K, cm, Si-nya yaitu 230.000 dan Ge-nya 45. Lalu mobilitas elektron pada 300 derajat K, UN cm cm pangkat 2 per V dikali S. Si-nya 1300 dan G-nya 3800. Lalu ada mobilitas elektron pada 300 K, ininya sama UV, cm pangkat 2 per V kali S. Si-nya itu 500, G-nya 1800. Pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik ini sama semikonduktor intrinsik. Ini yang dimaksud generation tertuju pada arah panah. Ini medan listrik terpasang A seperti ini, dan ini adalah untuk En ini adalah recombination. Ini untuk keadaan terdahulu dan ini keadaan kemudian. Lalu jenis-jenis semikonduktor ekstrinsik. Jika tadi intrinsik, maka untuk kali ini yaitu ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik berbanding semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan atau doping oleh atom asing. Ini semikonduktor ekstrinsik terbagi ada semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P.
Untuk tipe N terdiri dari 3, pengotoran oleh atom pentavalen sp(P), AS, Sb. Lalu di poin 2, atom pengotornya disebut atom donor. Dan ketiga, pembawa muatan elektron. Lalu ada semikonduktor atau tipe P, sama ada 3 poin di sini. Pengotoran oleh atom trivalen sp(Tb), Ga, dan In. Atom pengotornya disebut atom akseptor. Dan poin ketiga itu pembawa muatan atau Hall. Jenis semikonduktor ekstrinsik. Tujuan doping meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan atau elektron atau Hall saja. Lalu ada perbandingan doping. Atom dopan berbanding atom murni sama dengan 1 berbanding 10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁸. Dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen yang dinamakan atom donor, sedangkan pada semikonduktor time P trivalen dan dinamakan atom akseptor. Semikonduktor tipe N ini positif 5, dan ini ada titik yang menunjukkan elektron bebas. Di sini ada sebuah gambar untuk yang ini dinamakan pita konduksi, dan ini jarak Eg, dan untuk yang di bawah ini pita valensi. Ini yang titik-titik putus-putus, garis putus-putus ini yaitu tingkat energi donor dengan nilai 0,05 eV, Ed, dan ini eV. Elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama Hall karena generation akibat agitasi thermal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan Hall sebagai pembawa muatan minoritas. Semikonduktor tipe P, Hall ditujukan di sini positif 3, pita konduksi. Di sini ada gambar lagi pita konduksi, ini ada jarak yang disebut Eg, tingkat energi akseptor juga 0,05 eV, dan ini titik yang di bawah ini ada pita valensi. Hall sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi thermal. Hall menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Lalu ada piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor diode pertemuan PN, transistor, termistor, SCR, atau silicon controller rectifier atau IC integrated circuit. Di sini ada gambar-gambar yang dimaksud dari transistor, termistor, SCR, dan IC. Lalu diode pertemuan PN. Poin pertama, suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapat penyuntikan atom donor. Lalu poin yang kedua, pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Poin yang ketiga, diode pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam atau metallurgical bond, sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode, yakni anode pada sisi P dan katode pada sisi N. Ini yang dimaksud dari pernyataan yang di atas, pertemuan PN, ini atom-atom akseptor dan ini atom-atom donor. Nah, ini doping menjadi kristal tunggal semikonduktor dan hasilnya tipe P dan tipe N. Lalu ini ada gambar mengenai diode pertemuan PN. Ini di kiri dan kanan ada kawat, pertemuan PN-nya type P, sini type N, ini logam, begitupun juga ini logam dan ini pembungkus, dan ini hasilnya yang dimaksud dari pernyataan yang dari tadi. Di sisi kiri ada anode, di sisi kanan ada katode dengan simbolnya seperti ini. Pertemuan PN terbuka, di sini ada tengah-tengah ini bidang pertemuan, dan ini ada ion akseptor, ion donor, ini yang disebut Hall, dan ini disebut elektron. Ini adalah jenis P dan ini jenis N. Ini adalah lapisan pengosongan. Atom-atom yang mengandung Hall dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron.
dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Lalu poin yang kedua, ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Pertemuan Pn atau terbuka, lapisan pengosongan. Saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Lalu yang kedua, terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Lalu poin yang ketiga, di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosongan atau depletion region. Tegangan penghalang. Poin yang pertama, lenyapnya elektron meninggalkan ion donor plus dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor negatif. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang atau barrier potential, menimbulkan arus drift ke kiri. Karena pertemuan Pn ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dan arus difusi. Pertemuan Pn dengan bersikap maju atau forward bias. Sini ada anode dan katode, jenis P dan jenis N, di sini tegangannya, lapisan pengosongannya, dan ini sumbernya. Adanya VD menyebabkan VD industri yang ini menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah V, maka potensial penghalang turun menjadi VO kurang VD. Daerah pengosongan menjadi sempit. Pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Lalu hole dari sisi P atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Yang ini maksud di sisi N itu. Elektron dari sisi N atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat diode. Pertemuan Pn dengan bersikap mundur atau reverse bias, anode dan katode, ada gambarnya seperti yang di atas tadi. Lalu hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi VO positif, VD, tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katode ke anode dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10 pangkat negatif 8 sampai dengan 10 pangkat negatif 14A. Ini merupakan grafik arus dioda reverse biasnya 100. Ininya 0,7 V. Ini ada breakdown, forward bias, dan ini simbol dioda Zener, anode dan katoda. Karakteristik unik Zener bekerja pada bias negatif. Ini merupakan dasar analisa diode, simbolnya anode, ini katode, ini anode dan katode. Lalu ada jenis-jenis dioda. Yang pertama, junction diode, ada Zener diode, ada tunnel diode, ada Schottky diode, ada Varactor diode, ada diode, triode, SCR, ada light emitting diode atau LED, ada photodiode. Jenis diode dan penggunaannya, diode silikon untuk penyearah arus pengaman tegangan kejut yaitu IN4001, ada IN4007, ada IN5404. Yang kedua ada diode Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt, Zener 3,2 volt. Diode bridge untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian satu daya B40C800 Kiprox pada kendaraan bermotor. Ada LED light emitting diode
sebagai lampu indikator atau konsumsi arus rendah 5 mA long lifetime atau 1,5 sampai 3 volt. Ada rangkaian diode. Ini yang dimaksud yang digambarkan rangkaian diode. Garis beban dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law atau KVL diperoleh V sama dengan VI dikurang IRL, dengan RL adalah tahanan beban. Ini maksud RL karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I. Diperlukan satu penunjuk lagi, yaitu karakteristik diode. Garis beban melewati titik I sama dengan 0, titik potong V adalah V sama dengan VI. Ini maksud garis beban melewati titik 0. Dan V sama dengan 0, titik potong adalah I sama dengan VI per RL. Yang ini. Lalu ada load line yang ditunjukkan VI per RL. Ini menuju ke titik VI. Lalu ada VI per RL menuju VI plus. Lalu ada load line, ada static curve dan dynamic curve. Gambar kurva ada karakteristik. Ini tuh gambar kurva karakteristik dinamis. Hubungan arus terhadap masukan V bervariasi disebut karakteristik dinamis, dan lereng garis beban adalah tetap karena resistansi beban R tetap. Lalu ada model diode. Pertama, pendekatan pertama atau diode ideal. Pada keadaan forward bias, diode dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada diode dianggap bernilai 0. Pada keadaan reverse bias, diode dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada diode dianggap bernilai tak terhingga. Ini ada pendekatan satu, yaitu rangkaian forward biasnya seperti ini, dan ini saklar on. Ketika saklar ini on, model forward pendekatan 1. Lalu ada ketika saklar off seperti ini. Bila saklar ini kan nyambung, untuk saklar off ini tidak. Ini model reverse pendekatan 1. Ini rangkaian reverse bias. Kalau dilihat gambarnya seperti kebalikannya dari rangkaian forward bias. Dan ini rangkaian reverse bias. Ini untuk karakteristik sesungguhnya dan karakteristik model pendekatan seperti gambar-gambar yang di atas ini. Lanjut, model diode yang kedua. Pada pendekatan yang kedua, pada keadaan forward bias, diode dianggap sebagai sumber tegangan VY atau VY untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt, dan VY untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan reverse bias, diode dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada diode dianggap bernilai tak terhingga. Ini rangkaian forward bias sama sepertinya kayak gambar yang atas. Ini untuk rangkaian reverse-nya. Di sini ada berbeda. Di sini ada model forward pendekatan bias. Berbeda dengan yang ini saklar on, ini saklar off seperti ini model reverse pendekatan 2. Untuk karakteristik sesungguhnya seperti ini gambarnya, dan untuk karakteristik model pendekatan 1 kalau dilihat dengan gambar yang model diode 1 sama. Lalu model diode pendekatan ketiga. Poin pertama, pada keadaan forward bias, diode dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY. VY untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt, dan VY untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt. Dengan resistansi forward RF
yang terpasang secara seri. Poin kedua, pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistance reverse. Ada ini gambar rangkaian untuk forward bias, masih sama dengan yang ke model yang ke pendekatan yang kedua. Dan rangkaian reverse bias masih sama juga, di odanya ini seperti terbalik. Lalu untuk model forward pendekatan 3 ada sedikit beda dengan pendekatan yang kedua. Ini dengan letaknya dan juga jumlah ini. Lalu model reverse pendekatan 3 seperti ini. Ini karakteristik sesungguhnya, ini karakteristik model pendekatan. Baik, sekian review atau penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam segi penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.